Selamat pagi anak-anak Miss kelas 4B. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua ya nak. Baik, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman budaya. Nah, di sini kita akan membaca teks tentang bagaimana keberagaman budaya suatu adat tersebut ya nak. Coba kamu buka buku kamu halaman 6. Coba kamu buka buku kamu halaman 6. Nah, di sini halaman 6 ini kita ditugaskan untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Nanti kita akan membaca teks tentang keberagaman budaya suatu adat. Ya, nak. Nah, tetapi tugas kita di sini kita mau menentukan dari teks tersebut menentukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Oke? Nah, terlebih dahulu Miss jelaskan dulu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini kita mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks tentang keberagaman budaya. Nah, ingat enak tujuan pembelajaran kita hari ini kita mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks tentang keberagaman budaya. Ingat enak, kalau itu tujuan pembelajaran kita berarti anak-anak Miss semuanya harus mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang akan Miss berikan nanti anak. Baik, dengarkan penjelasan Miss di sini. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok nak? Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas dalam suatu teks. Artinya tentang apa teks tersebut. Nah, dalam teks itu memiliki beberapa paragraf. Berarti setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, berarti di setiap paragraf itu ada gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, apa itu gagasan pokok? Topik yang dibahas pada suatu teks. Artinya tentang apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, apakah tentang keunikannya, apakah tentang kelemahannya, apakah tentang ciri-cirinya, ya karena nah itu dia topik yang dibahas dari suatu teks tersebut. Nah, kalau gagasan pendukung itu uraian atau informasi tambahan. Uraian atau informasi tambahan, namanya tambahan dari pembahasan ini, uraian yang ditambah untuk pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Artinya kalau gagasan pendukung itu namanya pendukung, berarti yang mendukung topik tadi. Nah, misalnya kamu dibilang Miss dikatakan Miss Rosiana adalah guru yang kejam. Nah, di situ itu pembahasannya. Nah, mana buktinya? Mana penjelasannya bahwasannya Miss itu kejam? Nah, itulah yang dikatakan gagasan pendukung. Mana fakta-faktanya? Mana bukti-buktinya? Mana pendukungnya? Makanya dikatakan dia gagasan pendukung. Pendukung dari gagasan tersebut tentang topik tersebut. Ya nak? Nah, baik. Nah, gagasan pokok ini dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat tentang apa yang tadi itu ya nak. Nah, bisa dia di awal, bisa di akhir, dan bisa juga di tengah. Bukan harus di awal dia ya nak, tapi bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Oke, itu dia kalau gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pendukung itu nak, kalau gagasan pendukung itu kita lihat aja yang menjelaskan dia tentang bukti-bukti, tentang fakta-fakta, tentang supaya kita diyakinkan supaya bahwasannya ini benar yang dikatakan ini. Gitu. Kalau kita dituduh pencuri, mana buktinya? Ya, itu dia pendukungnya. Nah, baik. Untuk menentukan yang dua ini, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Yang perlu kita lakukan itu membaca teks keseluruhan dari awal sampai akhir. Kita baca, lalu kita cermati. Nah, kita baca dan kita cermati. Nah, dan kita temukan kalimat utamanya. Pembahasan apa sebenarnya di teks ini? Oke? Nah, untuk Miss berikan contoh, coba kita sama-sama baca buku kita halaman 6. Kita baca buku kita halaman 6 ya, nak. Nah, ingat, kalau pendukung itu penjelas
yang mana? Itu dia kalimat gagasan pendukungnya. Nah, oke. Nah, oke. Yang di sini kita akan membuat satu contoh ya, Nak. Yang pertama itu di halaman 6. Coba kamu buka buku kamu halaman 6. Tunggu sebentar ya, Nak. Nah, kita baca bersama-sama. Di sini ada judulnya upacara adat. Nah, ini juga tentang keberagaman budaya ya, Nak. Nah, kita baca bersama. Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Nah, berarti setiap suku itu memiliki upacara adat. Upacara adat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menelusuri jejak sejarah masyarakat di suatu daerah. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat pernikahan, ada upacara syukuran, ada juga syukuran hasil panen atau acara keagamaan. Salah satu upacara adat yang ada di Indonesia yaitu Peutron Aniuk Utono yang berasal dari Aceh. Ini upacara adat orang Aceh. Nah, di sini kita mau menemukan tentang apa gagasan pokoknya itu. Apa gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya itu adalah upacara adat bagian dari istiadat tadi di sini. Upacara adat itu adalah bagian dari adat istiadat. Itu gagasan pokoknya. Upacara adat bagian dari adat istiadat. Upacara adat itu merupakan bagian dari adat istiadat katanya tadi di sini kan, Nak? Nah, upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat. Itulah gagasan pokoknya, berarti dia membahas tentang upacara adat itu diperjelasnya merupakan bagian dari adat istiadat. Itu kalau misalnya mata adalah bagian dari tubuh manusia. Nah, seperti itu dia. Kemudian apa pendukungnya di sini? Kenapa dibilang upacara adat ini bagian dari adat istiadat? Nah, ini mau kita cari tahu pendukungnya. Kemudian gagasan pendukung. Mana gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukungnya itu, nah, kenapa dibilang upacara adat ini merupakan bagian dari istiadat? Karena di situ dijelaskannya fungsi upacara adatnya ada, fungsi. Kemudian yang kedua itu ada contohnya, langsung diberikan contoh upacara adatnya. Nah, inilah yang memperjelas bahwasannya upacara adat ini bagian dari adat istiadat. Karena dia ada fungsinya itu ini. Kemudian diberikannya contohnya, inilah contohnya. Sehingga ini menjadi jelas dia ya, Nak, karena sudah diberikan gagasan pendukung ini. Oke, paham ya, Nak? Nanti Miss tugaskan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Oke, paham ya sayangnya? Oke, see you. Semoga anak-anak Miss mengerti menentukan gagasan pokok dan pendukung dari suatu teks. Thank you very much. Bye.